Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Muslimah kembali hadir menyapa Anda dalam live di YouTube Unan Official dan juga Instagram Unan Official. Pemirsa, seperti biasa kita menyajikan informasi-informasi terupdate seputar Universitas Andalas. Khususnya ini yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh adik-adik kita, khususnya calon mahasiswa ya, kelas 12 SMA, MA, SMK dan sederajat, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru Universitas Andalas di jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi. Nah, nanti kita akan bahas kita akan kupas secara mendalam. Jadi teman-teman nanti bisa langsung bertanya juga di komen YouTube ataupun Instagram. Silahkan nanti ditanyakan. Tentunya kita sudah hadirkan narasumber kita yang luar biasa. Pertama kita sapa dulu Sekretaris Universitas Andalas, Bapak Dr. Aidinil Zetra SIPMA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Selamat kabarnya? sore pemirsa dimanapun berada. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Semua. sehat. Oke, pemirsa, Pak Aidinil Zetra merupakan Sekretaris Universitas dan selanjutnya kita sapa Direktur Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Andalas, Bapak Mahdifan Syafwan, SI PhD. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Muslimah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Boleh disapa dulu Pak, teman-teman kita. Halo, sahabat Rangers ya. Sahabat Rangers, betul. Sahabat Rangers. Dan selanjutnya Direktur Kemahasiswaan Universitas Andalas, Bapak Khandra Fahmi, PhD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Kalau dari Direktur Kemahasiswaan harus ada slogan hidup mahasiswa dan salam mahasiswa. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Besok kalau adik-adik udah jadi mahasiswa bakal sering berinteraksi dengan beliau pastinya. Oke. Nah, terkait dengan seleksi nasional berdasarkan prestasi ini Pak. Sebelum nanti kita kupas tuntas terkait dengan SMBP, kita mau berikan informasi terlebih dahulu saat ini kondisi UNAN seperti apa. Nah, pertama ke Bapak Aidinil Zetra terlebih dahulu Bapak. Mungkin boleh ceritakan dulu ke teman-teman kita seperti apa kondisi UNAN saat ini sehingga nanti mungkin punya daya tarik tersendiri setelah mendengar penjelasan dari Pak Sekretaris Universitas. Oh, saya harus masuk UNAN nih gitu. Jadi silakan Bapak disampaikan ke adik-adik kita dulu. Baik Muslimah. Guys dimanapun berada, ya senang sekali bisa berdialog dengan sahabat-sahabat Ranger pada sore hari ini. Kami dari Universitas Andalas ini mengundang Anda semua untuk bisa mendaftar di Universitas Andalas. Jadi untuk itu kami perlu memberikan gambaran terkait dengan posisi Universitas Andalas pada saat ini. Universitas Andalas adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia, bahkan juga di Asia Tenggara. Kalau kita lihat peringkat Universitas Andalas hari ini, berdasarkan penilaian dari Time Higher Education, untuk peringkat sekarang kita berada pada ranking top 201 sampai 225 World University Ranking tahun 2024 yang lalu ya. Kemudian untuk the World University Ranking Time Higher University di tingkat global, kita berada pada ranking 105.1501 dari 25.000 universitas yang ada di dunia hari ini. Jadi lumayan tinggi ya posisi Universitas Andalas hari ini. Dan untuk Indonesia, salah satu pemeringkatan yang ada yaitu pemeringkatan yang dilakukan oleh Kementerian melalui Sinta. Kita berada pada posisi ke-6 di Indonesia. Nah, untuk saat ini Universitas Andalas sudah memiliki akreditasi unggul dan prodi-prodi yang ada
itu juga sudah lebih dari 25 prodi ya hari ini terakreditasi internasional. Nah, teman-teman Rangers boleh nanti melihat mampir di website Universitas Andalas, Universitas unan.ac.id. Di situ teman-teman bisa melihat data-data terbaru terkait dengan Universitas Andalas hari ini. Dan Universitas Andalas di Indonesia itu juga merupakan satu universitas yang cukup mapan ya, universitas tertua di luar Jawa ya. Nah, kita juga sudah punya 208 guru besar dan ini capaian yang saya kira cukup besar kalau dibandingkan dengan universitas-universitas yang sekelas dengan Universitas Andalas. Saya kira begitu, Muslimah. Oke. Baik, secara ini kualitasnya juga sudah sangat diperhitungkan ya Pak ya di tingkat dunia, nasional, internasional seperti itu ya Pak ya. Iya, dan kita juga menawarkan 15 fakultas ya yang bisa teman-teman pilih nanti sesuai dengan minat dan bakat dari teman-teman, dan satu program magister yaitu sekolah pasca sarjana ya, dan ini saya kira merupakan peluang bagi teman-teman Ranger semua untuk bisa melanjutkan studi di universitas terbaik di Indonesia. Oke, baik Bapak. Artinya ini merupakan suatu kesempatan yang luar biasa bagi teman-teman. Kalau misalnya terpilih di Universitas Andalas, pastinya Universitas Andalas juga sudah menyediakan fakultas dan juga prodi yang tentunya sudah terakreditasi unggul dan juga terakreditasi internasional seperti itu ya Bapak. Betul, Muslimah. Nah sekarang tugasnya teman-teman nih untuk belajar lebih giat bagaimana caranya nanti agar bisa masuk ke Universitas Andalas. Nah berbicara terkait dengan penerimaan mahasiswa baru di Universitas Andalas yang seleksi nasional berdasarkan prestasi, kita akan tanyakan ke Pak Direktur Pendidikan dan Pembelajaran seperti apa Pak jalur SNBP di tahun ini. Ya, makasih Kak Muslimah. Jadi yang seperti diketahui ya, adik-adik semua, secara umum kita kan ada 3 jalur ya di seluruh PTN di Indonesia ini. Ada SNBP berbasis prestasi, SNBT berdasarkan prestasi, SNBT berdasarkan tes, dan mandiri ya, seleksi mandiri. Dan itu ada kuota-kuota yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Nah di UNAN untuk tahun ini kita akan menerima 7.835 calon mahasiswa ya. Dengan 57 prodi, 53 yang S1 dan 4 yang D3. Di antara yang 54 tadi 53 tadi itu ada 1 yang baru ya, yang bisa dipilih oleh adik-adik siswa sekalian, yaitu prodi statistika dan sains data. Nah dari 7.835 tadi untuk secara total kursi untuk SNBP itu sebanyak, ini saya hafal nih karena angkanya menarik, 2.357. Kenapa menarik coba? Karena di angka prima ya, 2357 gitu kan. Dan jumlah yang akan kita terima untuk SNBP gitu. Jadi seperti namanya kan, berarti kan berdasarkan prestasi, maka kita tentu mempertimbangkan nilai prestasi ya dari para siswa sekalian, nilai rapor gitu kan. Kemudian juga ada prestasi-prestasi baik akademik maupun non akademik, dan juga indeks sekolah. Seperti itu kira-kira. Baik, berarti ini cukup lumayan banyak ya Pak ya untuk kuota di jalur SNBP. Ada 30%. 30%. Kita menerima SNBP ini. Oke. Nah, ini saya yakin yang mendaftar mungkin bukan hanya dari Sumbar aja ya Pak ya. Betul. Mungkin dari luar provinsi Sumbar juga. Nah, bagaimana Pak presentasinya? Apakah sudah bisa terlihat dari peminatnya dari Sumbar ataupun luar Sumbar seperti itu? Ya memang dari tahun ke tahun ya, karena kita mungkin berlokasi di Sumatera Barat, memang banyak peminat dari Sumbar tentunya gitu ya.
Dan dari luar Sumbar itu memang merata. Ternyata sih yang di tetangga kita ya, provinsi tetangga kita yang peringkat selanjutnya, kemudian menyebar ke berbagai provinsi di Indonesia gitu. Tapi secara mayoritas memang peminatnya banyak dari siswa Sumbar. Dalam Sumbar. Nah, ini juga sering menjadi kekhawatiran bagi adik-adik kita, Pak. Apakah ada prioritas khusus untuk yang calon mahasiswanya nanti dari dalam Sumbar, dari internal Sumbar, atau bagaimana, Pak? Ya, karena peminatnya banyak dari Sumbar, tentu kalau kita cari peluangnya gitu kan, tentu akan banyak juga nanti yang akan diterima dari Sumbar gitu. Iya, Kan proporsional juga nanti ininya. Dan memang karena kita juga berlokasi di Sumatera Barat, ya tentu juga ada pertimbangan siswa-siswa yang berasal dari Sumatera Barat gitu ya, untuk banyak bisa masuk di UNAN ini. Tapi itu tentu tidak kaku gitu ya, angka-angkanya, proporsinya, dan tergantung nanti bagaimana nanti kenyataannya nanti di saat penerimaan begitu. Oke, baik. Nah, ini Bapak, ini juga banyak ditanyakan oleh adik-adik kita, apakah nanti calon mahasiswa yang berasal dari sekolah MA atau SMK seperti itu, Pak, apakah punya peluang untuk bisa masuk UNAN? Sangat punya peluang. Kan dari aturan yang disampaikan oleh Kementerian juga begitu kan, ada SMA, SMK atau MA begitu ya. Dan dari data kita tahun lalu itu ada 13% itu diterima dari MA. Dari masuk MA. Di UNAN. Oke. Jadi SMA, SMK, MA bisa mendaftar di UNAN. Nah, kalau paket C gimana, Pak? Sebelumnya ada yang lulus kalau dari paket C? Ya, paket C bisanya nanti di SNBT. Oh, di SNBT. Karena nanti kan terkait dengan kalau SNBT kan terkait dengan ini pangkat data sekolah ya. Oke. PDDS. Ya. Kan kalau paket C nggak seperti itu ya. Jadi untuk yang paket C bisa nanti untuk SNBT. Dan tahun kemarin kita menerima tuh. Yang paket C diterima kemarin di SNBT ya. SNBT. Masalah dari kedokteran ya. Iya, mulai kedokteran dulu. Paket C itu kan dulu ya. SNBT itu kedokteran. Artinya kalau untuk SNBP belum tersedia ya, Pak ya? Belum, memang ini regulasi dari ini ya. Oke, baik. Nah, ini Pak, pasti adik-adik kita juga nanti kan bakal memilih jurusan apa seperti itu ya, Pak ya, yang sesuai. Apakah nanti misal UNAN dijadikan pilihan kedua, artinya tidak jadi pilihan prioritas gitu ya, Pak? Itu berpengaruh nggak, Pak, sama kelulusannya? Tidak mau dinomorduakan. Apakah UNAN tidak mau dinomorduakan? Tidak hanya UNAN, kita pun juga nggak mau dinomorduakan. Iya, sakit kalau jadi second choice gitu ya, Pak? Ya, karena kita nanti kan ada mekanisme untuk seleksinya. Jadi kita pilih dulu untuk yang pilihan pertama. Nanti setelah itu baru kita pilih yang dari pilihan kedua, dan memang peluangnya tentu lebih besar untuk yang pilihan pertama. Jadi bukan berarti seperti yang tadi ya, bukan yang kedua kan, karena ini kan menyangkut mekanisme seleksinya nanti seperti itu. Tapi mungkin dilihat juga dari nilainya ya, Pak ya. Apakah nilai ini bisa memenuhi dan dilihat dari nilai keketatannya juga, Pak. Betul. Kalau misalnya nilainya agak jatuh nih, Pak, gitu ya, di pilihan pertama itu nilai keketatannya agak tinggi, ya otomatis di pilihan kedua gitu ya, Pak. Betul. Lulusnya di pilihan kedua. Makanya nanti adik-adik semua harus melihat itu di data SNPMB Kemendikbud kan, Kemendikbud ya, yang untuk SMA ya, itu bisa dilihat. Seluruh data dari seluruh universitas, seluruh prodi bisa dilihat. Bahkan itu ada track reportnya dari sejak tahun 2020 salah satu 4 tahun terakhir ya. Iya. Nah, jadi adik-adik bisa melihat di sana bagaimana posisi kira-kira adik-adik punya peluang untuk masuk di prodi tertentu. Iya, betul. Sebenarnya tergantung nilai keketatan juga. Kalau misalnya UNAN ini dijadikan pilihan kedua, sedangkan nilai keketatannya lebih tinggi daripada
di pilihan pertama, di pilihan pertama juga tidak memenuhi standar kelulusan, ya otomatis di pilihan kedua juga tidak gitu ya Pak. Jadi teman-teman kalau misalnya mau memilih jurusan di pilihan pertama itu tentu nilai kekatannya lebih tinggi gitu ya Pak ya. Di yang pilihan kedua baru mungkin di bawah di pilihan pertama nilai kekatannya. Agar nanti kalau tidak lulus di pilihan pertama, ya kemungkinan untuk kesempatan lulusnya mungkin bisa jadi di pilihan kedua seperti itu. Tapi tergantung nilai dari teman-teman juga, ya. Oke. Nah, faktor-faktor lain Pak, apa saja kira-kira yang mempengaruhi kelulusan di jalur SNBP ini Pak? Ya, tadi kan pertama keketatan ya. Iya. Keketatan, kemudian tentu strategi ya. Strategi jadi kalau kita atau adik-adik memilih satu prodi itu kalau bisa ya jangan bukan kalau bisa ya, tapi jangan sampai ada yang ini yang dua orang atau lebih memilih satu prodi yang sama gitu di tempat PTN yang sama. Kecuali kalau sekolah-sekolahnya memang punya indeks yang lebih tinggi gitu ya. Iya. Karena yang seperti itu kemungkinan besar yang kedua dan seterusnya akan ini Tereliminasi. akan tereliminasi. Karena kita Tereliminasi, gitu. tentu memilih yang peringkat di atas terlebih dahulu dari sekolahnya begitu. Oke. Nah, ini atur strateginya seperti itu. Oke. Jadi tipsnya teman-teman dalam satu sekolah itu, misal nih mau ngambil jurusan kedokteran gitu ya Pak ya. Ya. Tapi ada 2 orang di sekolah yang sama milih kedokteran UNAN. Ya. Nah, tentu Nilainya lebih Harus tinggi yang dipertimbangkan satu. harus dipertimbangkan. Kecuali sekolah-sekolah yang tadi ya, sekolah-sekolah Iya. yang punya indeks yang cukup tinggi, Oke. mungkin bisa dipertimbangkan. Iya. Tapi kalau mau aman silahkan Aman. menyebar gitu ya Pak ya jurusannya. Semuanya menyebar. Oke. Karena jurusan yang ada di UNAN bukan hanya kedokteran aja yang bagus Betul, ya Pak ya. Iya, betul. Kita kembali lagi ke Pak Aidina sebelum nanti ke Pak Kandra. Kira-kira jurusan bisa nggak Pak kita sampaikan ke adik-adik bahwa jurusan di Universitas Andalas itu kira-kira sudah berapa banyak jurusan yang terakreditasi internasional Pak? Ya, seperti tadi saya sampaikan, ada 25 ya hari ini. Prodi kita sudah terakreditasi internasional dan itu menyebar di beberapa fakultas dan juga dengan beragam akreditasi internasionalnya. Nah, untuk itu kita mengimbau prodi-prodi yang terakreditasi unggul pun juga sebetulnya sudah banyak ya. Jadi silakan adik-adik pilih ya prodi yang ada di UNAN yang akreditasinya juga sudah internasional, yang unggul, bahkan juga yang akreditasi A ya, yang saat ini sedang dimonitor untuk meningkat menjadi unggul. Nah, ini juga ada beberapa prodi. Nah, untuk itu pilihan itu sebetulnya sangat terbuka kepada adik-adik calon mahasiswa dan sebetulnya tidak perlu ragu ya kalau kita mau memilih. Yang penting tekadnya ada, kemudian jangan lupa berdoa, karena di antara pilihan-pilihan yang banyak itu dan banyak orang yang memilih, maka faktor transendental ya, faktor doa itu sangat berpengaruh. Jadi karena yang memilih itu juga manusia nanti ya, dari sekian banyak peringkat beda selisihnya pun juga sangat tipis ya. Nah, di samping tadi strategi yang disampaikan Pak Madivan bahwa perlu melihat penyebaran program studi yang dipilih, juga perkuat doanya. Ya, karena kalau usaha, saya yakin adik-adik semua sudah berusaha 2 tahun kelas 1 sampai kelas 2 ya, dan itu nilai-nilai yang sudah diupload ke sistem dan juga prestasi-prestasi yang sudah didapatkan akan menjadi pertimbangan. Tapi lagi-lagi semua itu kan hanya ikhtiar kita. Nah, yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa taala, dan yang penting yakin, dan mudah-mudahan ada rezeki adik-adik untuk masuk dalam jalur pertama ini, jalur berbasis prestasi. Apalagi nanti bulan puasa tuh Pak. Betul. Lebih kental lagi ibadahnya ya di bulan puasa. Oh iya, betul. Lebih kencang lagi doanya. Pengumumannya kan bulan puasa ya. Betul. Iya. Meminta jalur langit gitu ya Pak ya. Jalur langit. Lulus melalui jalur langit. Tapi juga doa orang tua itu juga pasti ya. Iya.
Restu. itu sangat berpengaruh saya kira Muslimah ya. Iya. Kecuali kalau jalur yang berbasis tes tadi, nah itu memang adik-adik semua masih punya waktu ya, sekitar 2 bulan lagi untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian tertulis itu. Nah, selain doa, ikhtiar juga sangat dibutuhkan. Tapi kalau untuk prestasi, nah ikhtiarnya sudah selesai, tinggal kita fokus untuk berdoa. Dan insya Allah doa adik-adik akan didengar oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Semoga teman-teman yang menonton, menyaksikan live Instagram dan juga YouTube kita ya, mudah-mudahan kita doakan bareng-bareng semoga lulus di perguruan tinggi favorit termasuk di UNAN, khususnya di Universitas Andalas. Oke, baik. Nah, ini tadi sudah banyak ya Pak ya, prodi-prodi yang unggul. Kira-kira fasilitas apa saja yang sudah ditawarkan oleh Universitas Andalas ataupun yang sudah dimiliki untuk mendukung proses belajar dari adik-adik kita nanti? Ya, kita memiliki banyak fasilitas ya, baik fasilitas pembelajaran berupa ruang-ruang kelas ya, dengan berbagai infrastruktur yang sudah terus diperbaharui. Kemudian juga kita memiliki labor sentral yang terbaik di Asia Tenggara. Kalau saya lihat perbandingan dari peralatan-peralatan yang kita miliki itu luar biasa. Dan juga kita memiliki fasilitas kesehatan, rumah sakit IPB dengan fasilitas peralatan onkologi yang juga terbaik di Indonesia. Dan kita memiliki ruang rawat sampai 202 di PB. Nah, selain itu teman-teman mahasiswa juga bisa menggunakan fasilitas housing. Kita punya asrama yang bisa digunakan untuk housing ya, tempat tinggal nanti. Kemudian kita juga dibantu fasilitas transportasi oleh pemerintah daerah berupa bus yang melewati jalur kampus dan itu jumlahnya cukup banyak sehingga adik-adik bisa dengan mudah menjangkau kampus dari kosan kalau memang tinggalnya di kos. Kita juga punya fasilitas olahraga ya, ada berbagai lapangan olahraga yang tersedia, lapangan futsal, sepak bola, kemudian juga tenis ya, lapangan voli dan sebagainya. Nah, ini juga bebas digunakan oleh mahasiswa. Selain itu kita juga punya fasilitas perpustakaan ya. Perpustakaan kita juga sudah terkoneksi dengan perpustakaan nasional sehingga teman-teman bisa meminjam buku-buku yang tidak ada di Universitas Andalas tapi ada di perpustakaan nasional dan kita bisa meminjam melalui perpustakaan Universitas Andalas. Nah, selain itu kita juga punya berbagai fasilitas pembelajaran online. Kita punya island yang bisa dimanfaatkan oleh dosen dalam pembelajaran. Adik-adik tidak harus selalu hadir di kelas, tapi ada proses-proses pembelajaran yang menggunakan fasilitas interactive learning ya. Nah, ini sangat memudahkan sebetulnya bagi kita untuk belajar di Universitas Andalas. Itu salah satu dari beberapa fasilitas yang kita miliki. Sudah sangat lengkap sekali ya Pak ya, fasilitas yang tersedia di Universitas Andalas dan semua ini bisa nanti digunakan oleh mahasiswa kita sehingga bisa menunjang untuk pembelajaran baik itu di dalam kelas dan juga di luar kelas. Kita juga punya hutan ya, Pak. Ada hutan biologi juga ya Pak ya? Hutan biologi yang luar biasa. Ada panjat tebing juga, Pak. Panjat tebing. Ada panjat tebing, banyak sekali ya Pak ya. Hutan biologi ini juga bisa dipakai untuk penelitian gitu ya Pak ya. Tapi yang menarik ini laboratorium dasar ini bukan hanya bisa digunakan oleh internal UNAN, tapi juga sudah bisa digunakan oleh eksternal UNAN ya Pak ya. Ya. Jadi sangat mendukung sekali. Nah, selain fasilitas untuk beasiswa, kita ke Pak Direktur Kemahasiswaan UNAN Pak Kandra. Terkait dengan beasiswa yang tersedia di Universitas Andalas, Pak, beasiswa apa saja nanti? Di Universitas Andalas ini ada 2 jenis beasiswa, yaitu beasiswa kita sebutnya beasiswa APBN dan beasiswa non APBN. Nah, untuk beasiswa APBN ini contohnya
KIPK Oke. kuliah. Kemudian ada juga beasiswa afirmasi, yaitu untuk daerah Papua 3T, dan beasiswa unggulan ada juga, dan beasiswa PPI. Tapi untuk mahasiswa baru biasanya mereka akan memperebutkan beasiswa KIP dan afirmasi nantinya. Sedangkan kalau seandainya tidak lulus di KIP di beasiswa KIP, nanti bisa juga ada beasiswa non APBN lainnya yang juga memberikan dana kepada mahasiswa tidak hanya 1 semester atau 1 tahun, tapi ada juga yang 4 tahun gitu. Seperti kemarin kita baru siap menseleksi beasiswa Pegadaian kemarin, terus ada juga beasiswa BRI, ada juga dari Mayapada. Kemudian yang sedang dibuka sekarang ada Yayasan Van der Ventermas, itu pun selama 4 tahun juga. Jadi kalau nggak salah sekarang rasio mahasiswa itu 1 dari 4 mahasiswa itu di UNAN itu Beasiswa, penerima ya. beasiswa sekarang di UNAN. Oke, banyak Ya. sekali ternyata ya Pak ya, Ya. bukan hanya KIPK saja. Bukan hanya KIPK saja. Yang penting ketika lulus di UNAN, berprestasi, IPK-nya tinggi, peluang itu ada. Oke. Ada banyak beasiswa untuk mensupport selama berkuliah di Universitas Andalas. Ayo teman-teman, ini kesempatan luar biasa. Teman-teman harus lulus UNAN nih pokoknya. Iya. Iya, jadi tidak ada alasan untuk tidak kuliah ya. Oke. Tidak ada alasan tidak ada dana ya. Orang tua tidak mampu untuk akhirnya tidak kuliah ya. Oke. Jadi kita punya banyak peluang-peluang beasiswa yang bisa direbut oleh adik-adik semua. Oke. Nah, baik. Terima kasih Bapak. Ini juga dari perusahaan-perusahaan tentunya banyak juga ya Pak ya? Ada dari BRI, Mayapada kan tadi udah sebutkan, dari Tanuto juga. Betul-betul. Ya, dari pemerintah Sumbar juga untuk anak-anak Sumbar. Kadang dari pemerintah DKI juga, Pemdanya juga ngasih beasiswa ke anak-anak DKI yang kuliah di Universitas Andalas. Bahkan dari alumni juga ya Pak ya? Ya, dari alumni juga ada. Oke, baik. Nah, Bapak kalau misalnya pendaftar SNBP yang menggunakan akun KIPK tidak lulus di jalur SNBP, apakah nanti masih bisa digunakan untuk jalur SNBT? Masih bisa. Masih bisa ya Pak ya? Selama intinya KIPK ini hanya bisa digunakan pada angkatan, pada prodi, pada ketika dia masuk gitu, prodi yang sama gitu. Jadi kalau dia ngambil prodi lain pada misalnya SNBP, kemudian dia nggak ambil, tapi sekarang nggak boleh lagi ya Pak ya. Kalau udah lulus SNBP nggak bisa lagi ya SNBT. Jadi bisa digunakan akun KIPK-nya untuk SNBT. Tapi dengan catatan yang perlu diingat untuk adik-adik calon mahasiswa UNAN, ketika akan mendaftar UNAN lewat jalur beasiswa KIPK, tolong dipastikan KIPK-nya itu masih aktif gitu. Oke. Ya, jadi aktif dalam artian dia masih terdaftar di sistem KIP gitu. Nah, jadi ada dia di SMA dapat KIP, tapi ketika dia masuk ke kuliah ternyata KIP-nya udah terputus. Nah, tidak terdata di sistem KIP lagi. Nah, itu yang bermasalah biasanya. Jadi pastikan KIP-nya masih lanjut gitu. Nah, ada calon mahasiswa itu dia punya kartu KIP, tapi kita cek di sistem dia sudah nggak terdata lagi di sistem. Nah, maka itu akan prioritasnya akan turun nantinya. Karena di KIPK itu kan ada prioritasnya tuh, Muslimah. Ada prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Basicnya adalah 1 itu dia mempunyai KIP, yang prioritas 2 dia terdata di TKS, ya yang ketiga dia Desil 3, P2KE. Penanggulangan kemiskinan ekstrim itu dia maksimal Desil 3. Nah, nanti prioritas 4 kita adalah anak yatim piatu. Nah, jadi selagi prioritas 1, 2 masih belum terpenuhi, maka prioritas selanjutnya bisa akan terisi terus gitu. Tapi kalau dia udah punya KIP dan terdata by sistem, itu udah jalan tol bagi dia untuk bisa menerima KIP ketika lulus di Universitas Andalas nantinya lewat jalur SNBP dan SNBT. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Oke, kita sudah
mendapatkan beberapa pertanyaan dari teman-teman yang menyaksikan kita secara live. Sebentar. Nah, teman-teman yang yang pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan Kak Muslimah tadi, kita sudah dijawab oleh narasumber kita. Jadi kita skip pertanyaannya ya, karena tadi sudah dijawab. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ini Pak, sertifikat organisasi di jalur SNBP itu apakah berpengaruh terhadap penilaian? Kalau itu bukan prestasi ya. Sertifikat organisasi. Iya, organisasi. Mungkin seperti ketua OSIS gitu kali ya Pak ya? Jadi gini, jadi untuk SNBP ini kita akan lihat prestasi utamanya, kemudian ada portofolionya. Nanti untuk prestasi ini kita udah ada kelompoknya. Oke. Jadi ada lomba internasional, nasional, dan provinsi. Itu kita nilai sebenarnya, tapi ada pembobotan. Kalau dia juara nasional, pasti bobot nilainya lebih tinggi dibandingkan jangan juara nasional gitu. Begitu juga ke provinsi dan tingkat kota. Tapi perlu yang jadi catatan selain itu adalah dia harus juara gitu. Disebutkan juara 1 sampai juara 3. Nah, di sertifikat itu disebutkan dia juara 1 atau medali emas, medali perak atau medali perunggu. Kemudian yang perlu dicatat lagi adalah penyelenggara eventnya. Nah, itu paling penting kali. Kalau penyelenggaranya di UNAN sendiri, kita udah membagi tiga klaster A, 3 klaster. Ada klaster A, B, dan C. Kalau yang klaster A itu dilaksanakan oleh induk organisasi olahraga seni, baik tingkat profesi, baik tingkat internasional maupun nasional. Sedangkan klaster B itu yang dilaksanakan oleh tingkat provinsi. Nah, termasuk yang A tadi itu perguruan tinggi juga melaksanakannya kita kategorikan A. Yang di provinsi dilaksanakan oleh perguruan tinggi tingkat provinsi aja seperti itu. Yang C yang yayasan, tapi biasanya kita lebih fokus ke lomba-lomba di klaster A dan di klaster B ini. Jadi tolong perhatikan juga siapa penyelenggara lombanya. Misalnya yang lomba-lomba di tingkat SMA itu ada O2SN ya Pak ya, Popnas, O2SN misalnya kejuaraan taekwondo yang disanakan oleh induk olahraga taekwondo Indonesia misalnya atau internasional, atau perguruan tinggi melaksanakan event misalnya dia ikut di UI melaksanakan event, kan jelas tuh penyelenggaranya. Nah, kemudian yang kurang jelas itu kayak yayasan penyelenggaranya, ada olimpiade online yang sudah banyak sekarang itu yang bisa diikuti. Nah, itu kita kategorikan ke klaster C dan nilai pembuatannya sangat kecil dan kadang-kadang itu tidak kita akui juga. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Intinya kalau untuk organisasi ini atau prestasi itu di SIMA ya Pak? Kalau ketua OSIS misalnya ya, kalau ketua OSIS itu kita ada SIMA kepemimpinan. Nah, biasanya kita terima di SIMA kepemimpinan. Tapi dengan catatan dia juga harus ikut LKMTM TD gitu. Latihan kepemimpinan tingkat dasar, ada sertifikatnya juga. Jadi ada sertifikat ketua OSISnya, juga ada sertifikat LKMTD yang tingkat dasarnya. Oke, baik. Nah, Bapak, selanjutnya ini ada pertanyaan dari adik-adik kita. Kira-kira track record alumni itu berpengaruh nggak Pak ke penerimaan ke kuota sekolahnya seperti itu Pak? Iya, jadi memang kita mendapat usaha ya nanti sekolah itu termasuk juga di sana itu adalah kategori untuk alumninya. Di alumninya misalnya semakin banyak berprestasi, semakin banyak yang ketika misalnya ada perlombaan gitu ya, banyak juara-juara. Nah itu ketika di mahasiswa ya, ketika di mahasiswa itu juga akan tercatat. Nah, jadi pertimbangan, tapi tidak menjadi nilai mutlak ya. Nah, tapi jadi pertimbangan buat kita untuk menerima jalur SNBP dari kategori indeks sekolah. Nah,
bicara kita kembali ke Pak Sekretaris. Iya. Mungkin bisa di-share ke teman-teman kita ya, dari kita alumni di Universitas Andalas itu seperti apa Pak? Iya. Juga nih ada, jadi bisa jadi motivasi buat teman-teman. Iya, jadi alumni kita itu kan sudah banyak ya, artinya karena Universitas Andalas ini sudah berusia hampir 69 tahun ya. Jadi ada 150.000 alumni yang sudah dihasilkan oleh Universitas Andalas. Dan dari 150 alumni itu dari kinerja kemudian prestasi yang sudah diraih alumni pun juga sangat beragam. Mulai dari pemimpin di pemerintahan ya, kita punya alumni yang saat ini menjadi wamen misalnya. Kemudian kita juga punya alumni punya prestasi di bidang internasional ya, aktif di berbagai organisasi internasional. Kemudian kita juga punya alumni yang berkiprah di bidang entrepreneur, jadi pengusaha, dan pengusaha-pengusaha sukses pun juga cukup banyak di alumni kita. Bahkan juga di bidang politik ya, para anggota DPR misalnya, anggota DPRD di provinsi dan kabupaten kota, itu alumni kita juga cukup banyak. Bahkan kepala daerah pun juga kita miliki beberapa orang alumni yang saat ini menduduki jabatan sebagai kepala daerah di beberapa kabupaten kota gitu. Nah, saya kira dari prestasi alumni itu menunjukkan bahwa proses pendidikan yang berlangsung di Universitas Andalas itu sudah teruji ya. Artinya dari 150.000 alumni yang dihasilkan tadi ya, mayoritas dari mereka itu telah menunjukkan prestasi yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Itu Muslimah. Mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat adik-adik ya untuk kuliah di UNAN. Ini artinya bahwa UNAN memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya, sehingga alhamdulillah bisa menjadi sukses saat ini alumni-alumni kita ya Pak ya. Oke, nah kita kembali ke Pak Direktur Pendidikan. Ini Pak, terkait nanti adik-adik kita yang sudah lulus misalnya diterima di SNBP, kemudian tidak diambil seperti itu Pak. Itu gimana ya Pak ya konsekuensinya nanti ke? Konsekuensinya lebih ke pribadinya karena sejak 3 tahun terakhir ya, akhirnya itu kita sudah punya sistem di negara kita ini. Kalau dia lulus di SNBP, maka dia tidak akan bisa mendaftar di SNBT dan SIMA di tahun itu, tahun berikutnya. dan SNBT tidak juga bisa mendaftar untuk 3 tahun berturut-turut. Sekolah kedinasan juga ya Pak? Sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan juga nggak bisa ya Pak ya? Saya juga kurang yakin ya, tapi yang jelas itu yang PTN ya, jelas ya. Nah ini emang untuk mengantisipasi yang kasus-kasus yang sempat terjadi gitu ya. Jadi banyak atau adalah gitu ya beberapa kasus yang dia sudah lulus tapi ternyata tidak diambil. Ya tentu jadi ini kan, jadi di PHP gitu kan, di kan. Dan juga jatah tempat yang lain kan juga hilang ya. Jadi terhalang jadinya. Oke baik. Pak sambil dinikmati kopinya Pak. Oke. Oke. Nah kalau untuk sekolahnya gimana Pak? Kalau sekolahnya sih karena ini sudah dibuat pakai sistem seperti itu, jadi sebetulnya itu tidak ada lagi sebenarnya pertimbangan kayak gitu ya kita ini kan. Karena kan juga ini kakasan juga kan yang berbuat adalah seniornya, tapi yang jadi korban adalah adik kelasnya gitu kan. Nah yang kayak gitu kemudian diantisipasi dengan tadi aturan yang berlaku sudah 3 tahun terakhir ini. Cuma terblok sendiri. Jadi konsekuensinya lebih ke pribadinya. Bukan ke sekolah. Jadi teman-teman pikirkan matang-matang gitu ya soal jurusan yang dipilih itu apakah udah memang sesuai keinginan. Jangan nanti ternyata udah lulus tahu-taunya malah mundur gitu ya Pak ya. Jadi dipikirkan betul-betul pilihan jurusan apa seperti itu. Nah kalau misalnya nih Pak
misal SMA jurusan siswanya IPA, terus di UNAN ngambil jurusan yang sosial, misalnya seperti itu bisa apa ya? Bisa ya Pak ya? lintas Lintas jurusan jurusan ya Pak ya? jurusan bisa. Kalau IPS ke IPA gimana Pak? Bisa tidak? Bisa juga ya. Memang ada beberapa kriteria ya untuk program tertentu mapel ya, ada mapel pendukung namanya. Iya. Oke. Ya, tentu ini itu kita melihat dari ini ya, dari bekal atau rekam pembelajaran yang sudah dijalankan oleh siswa. Kalau memang dia selama ini belajar tentang ilmu sosial, kemudian nanti kuliah di katakanlah kedokteran gitu ya, itu akan menjadi agak sulit ya untuk mereka bisa beradaptasi. Jadi ada semacam mapel pendukung yang mengkoreksi nanti bagi yang lintas jurusan. Tapi kalau IPA ke IPS sih semuanya sih nggak masalah ya. Ininya yang apa tuh yang nggak berat tuh mungkin IPS atau bahasa ke saintek. Ke sains kedokteran, misalnya perawatan, kesmas, ya Pak ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke pertanyaan dari adik-adik kita. Nah, untuk S2 apakah ada beasiswa? Ini sebenarnya agak di luar konteks ya Pak ya. Tapi saya sebagai alumni S2 Universitas Andalas, alhamdulillah sudah menikmati beasiswanya. Kamu muslimah yang cerita. Pastinya beasiswa di Universitas Andalas itu banyak banget. Kalau untuk S2 ya teman-teman misalnya nanti kalau udah lulus S1 pengen nyambung lagi S2 di Universitas Andalas, jangan khawatir, jangan ragu, jangan bimbang. Justru beasiswanya lebih banyak lagi, ada LPDP dan sebagainya, beasiswa dan beasiswa unggulan, ada PMDSU ya Pak ya. Jadi program menuju dokter unggul ya Pak ya. Jadi kalau teman-teman itu fast track di S1 mau lanjut ikut dapat beasiswa PMDSU, jadi 4 tahun itu udah S2, S3-nya selesai gitu ya Pak ya. Benar PMSDU seperti itu itu ya Pak ya? mungkin perlu dijelaskan Muslimah. Mungkin dari Pak Sekretaris mungkin lebih Iya. lengkap ya Pak ya. Biar motivasi juga nih buat teman-teman, jadi udah terbayang oh setelah S1 pengen dapat beasiswa PMDSU mungkin seperti itu Pak. Ya, jadi PMSDU itu program magister program menuju dokter sarjana unggul gitu ya Pak ya. dokter. Oke. Jadi itu dosen-dosen yang mengampu atau membimbing program magister menuju doktor itu diseleksi juga ya berdasarkan beberapa persyaratan. Lalu kemudian kalau lolos dosennya dia boleh merekrut mahasiswa untuk mengambil S2 dan mahasiswanya diberi beasiswa dan masuk S2 keluar S3 ya. Kalau saya tidak salah waktunya 4 tahun ya. 4 tahun. Jadi ini peluang sebetulnya bagi teman-teman yang tadi bertanya tentang peluang S2 untuk beasiswa ya. Nah, ini sangat terbuka. Selain beasiswa yang disediakan oleh kementerian, kita juga di Universitas Andalas punya program PMSDU UNAN ya. Nah, ini juga akan membuka peluang kepada teman-teman yang ingin melanjutkan studi di magister menuju doktor di Universitas Andalas. Oke. Gitu. Kalau itu untuk yang S2, S3, tapi untuk S1 pun juga kita punya program fast track. Fast track ya. Dan sebagian besar prodi kita S1 itu sudah Fast track. punya program itu. S1, Jadi S2 5 tahun. 5 tahun. Oke. Dan S2-nya itu sudah dicicil sejak dia di S1 tanpa harus bayar SPP 22. Iya. Oke, baik. Di samping itu kita juga ada kerjasama dengan UNAN, ini kan banyak kerjasamanya Pak. Jadi kerjasama dengan perguruan tinggi di luar gitu. Jadi alumni UNAN juga bisa melalui kerjasama dengan UNAN bisa sekolah di luar dengan beasiswa. Wah, Ya, keren Saya banget. sendiri udah sekarang tuh ada 4 orang mahasiswa saya, anak bimbingan dulu sedang lanjut S2 di luar negeri dengan beasiswa kerjasama antara UNAN dengan perguruan tinggi tersebut. Keren banget. Boleh tepuk tangan. Jadi nggak hanya beasiswa dari UNAN, tapi karena UNAN ada kerjasama dengan PT di luar negeri, jadi kita bisa mengirimkan mahasiswa yang berpotensi untuk melanjutkan
sekolah atau S2-nya di luar negeri. Oke, keren banget. Bahkan kita juga ada pertukaran pelajar gitu ya Pak ya, selama teman-teman jadi masih mahasiswa itu punya kesempatan untuk ikut credit earning ya Pak ya. Iya. Baik luar negeri maupun luar negeri didanai. Ya. Iya. Juga ada magang pula, magang Betul. industri di luar negeri juga Ya. ada. Ada yang ikut ISMA juga ya Pak ya. Nanti kalau udah jadi mahasiswa banyak kegiatan mahasiswa nanti. Banyak banget. Ada agenda pusat prestasi Saya sebetulnya nasional. itu ngiri gitu ya. Oh iya, Saya kuliah juga gitu juga. Iya. benar sekali Pak, Baru, betul. baru sekarang ini yang betul-betul luar biasa. Iya. Pengen jadi mahasiswa lagi gitu ya Pak. Misalnya tahun ini kita ada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Jadi Oke. kalau adik-adik berprestasi di bidang olahraga, mari gabung dengan UNAN gitu. Nah, Ada MTQ Mahasiswa Nasional. Sekarang akan ada MTQ Mahasiswa Tingkat Nasional tahun ini. Ada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional. Terus kita tahun ini juga akan jadi tuan rumah kontes robot terbang Indonesia. Jadi yang hobinya bikin pesawat nanti bisa gabung sama tim UNAN, nanti bisa ikut kompetisi robot terbang Indonesia. Nah, ini yang ada Ya. ada rencana mau ngambil jurusan teknik nih Ya. kayaknya ya Pak ya. Ya. Debat juga kemarin kita mengalahkan UI kan. Weh. Mengalahkan UI di debat yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Iya. Jadi kita juara satu itu. Nasional ya, Juara Pak? satu nasional. Final melawan UI. Jadi kita tidak perlu minder dengan universitas di Jawa gitu. Juga pernah juara Iya, nasional ya. Pilmapres kita pernah juara 1. Dan itu pertama sekali Pilmapres mahasiswa berprestasi nasional di luar Jawa dipegang oleh Universitas Andalas. Universitas Andalas. Iya. Salah satu universitas terbaik pokoknya di Sumatera, bahkan di dunia juga sudah sangat diperhitungkan pastinya. Jadi agenda nasional itu di kementerian itu untuk event-event mahasiswa tuh banyak sekali, Kak Muslimah. Jadi ada lomba debat juga nanti, ada ikut ONMIPA ya Pak ya, ada lomba kimia, matematik, ada lomba debatnya ada dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian juga ada PIMNAS juga nantinya. Oke. Ada PIMNAS, kemudian ada juga pengabdian Ormawa juga. Dan kita di UNAN ini ada 22, di tingkat UNAN ada 22 organisasi kemahasiswaan. Oke. Ada olahraga, silat, dan sebagainya, bola kaki, taekwondo, karate dan sebagainya bisa diikuti oleh mahasiswa. Jadi Kesenian juga ya Pak ya. iya, kesenian juga. Jadi mereka datang ke UNAN ini tidak hanya untuk belajar saja, tapi banyak kegiatan ekstrakurikuler yang bisa dia ikuti nanti. Oke. Jadi teman-teman kalau belajar di UNAN nggak kaku-kaku banget kok. Jadi teman-teman kalau misalnya punya hobi foto, hobi sinematografi Iya, misalnya ya ada. Pak ya, atau hobi nari, olahraga, taekwondo itu kita menyediakan unit kegiatan mahasiswa yang sesuai dengan minat dari teman-teman. Ya Pak ya. Iya. Mau jadi jurnalis juga boleh banget. Iya. Bahkan di Humas juga kita ada program magang teman-teman yang berminat di bidang kehumasan, kita juga ada programnya. Ini banyak banget program. Pokoknya ngiri banget sama mahasiswa sekarang deh. Karena lebih banyak programnya gitu Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa kayaknya kesempatan mahasiswa sekarang itu memang terbuka seluas-luasnya gitu. Mau ke luar negeri juga lebih mudah melalui credit earning tadi gitu ya Pak ya. Apalagi ada program MBKM, bisa magang ke perusahaan-perusahaan besar. Bahkan ada yang dibiayai seperti itu Pak. Setelah tamat langsung ditawarin kerja gitu di perusahaannya. Ini kan suatu hal yang luar biasa pastinya. Oke. Baik, kita lihat lagi dari pertanyaan adik-adik kita di Instagram ataupun di YouTube. Oke. Pak, boleh sambil dinikmati kopinya, Pak? Oke. Sore yang sejuk nih. Iya. Nah, terkait dengan sertifikat online tadi sepertinya sudah kita sudah kita bahas tadi. Apakah bisa dipakai di SMBP? Ya, Kalau bisa. Sertifikat online kan nanti di-upload nanti sertifikatnya nanti. betul. Tapi yang penting di sertifikat itu disebutkan siapa penyelenggaranya, kemudian dia juara berapa. Nah, terus siapa yang tanda tangan? Tingkat mananya Nah ya, tingkat mananya, siapa yang tanda tangan. Kalau dia misal provinsi, misalnya ada dinas provinsi yang pendidikan provinsi atau perguruan tinggi negeri yang melaksanakan, mungkin ada tanda tangan rektor atau wakil rektor bidang kemahasiswaan. Selama SMA. Ya,
Tapi ada selama SMA jangan selama SD juga di jangan SD. Ada juga yang memasukkan SD atau SMP gitu. Harus berapa tahun terakhir gitu ya, Ya, atau bisa di SMA. di saat SMA Ya. gitu ya Pak ya. Terus satu lagi dia ikut O2SN tapi dia finalis gitu. Sebagai finalis. Finalis itu kan belum ada juaranya lagi. Oke, baik. Oke, kita sudah masuk di sesi terakhir ini Pak. Kira-kira dari Pak Direktur, Pak Sekretaris, mungkin ada yang ingin disampaikan ke adik-adik kita, ke guru juga, dan juga sekolah gitu ya Pak. Nah, kemarin kan ada juga yang viral di media sosial ya Pak ya, ada sekolah yang terlambat mendaftarkan siswa-siswa ini, jadi catatan sebenarnya. Mungkin dari Pak Sekretaris dulu ada yang ingin disampaikan Pak untuk adik-adik siswa dan juga sekolahnya, untuk guru juga. Jadi kesempatan ini saya gunakan untuk memberikan motivasi kepada adik-adik semuanya ya. Anda semua adalah orang-orang istimewa. Nah, karena tidak banyak anak-anak Indonesia ya, remaja-remaja Indonesia yang berhasil sampai pada kelas 3 SMA seperti Anda. Nah, jangan sekali-kali ragu melangkah ya, karena masa depan itu tergantung kepada Anda sendiri. Dan lagi-lagi keputusan tentang kehidupan kita itu tergantung pada prasangka kita. Dan Allah itu sesuai dengan apa yang kita sangkakan. Kalau kita menyangkakan bahwa kita akan lulus, insya Allah Allah akan bantu kita. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah tidak yakin kita akan lulus, maka Allah pun juga akan memberikan takdir itu pada kita. Nah, saya yakin Anda semua adalah orang-orang yang spesial. Anda adalah orang-orang yang punya motivasi yang kuat. Mari gunakan kesempatan ini untuk meraih masa depan Anda. Oke, luar biasa. Nah, untuk sekolah Pak, untuk guru-guru mungkin Pak? Ya, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak guru. Nah, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Madipan bahwa peran bapak dan ibu dalam mengkoordinasikan pilihan anak-anak kita itu sangat penting. Jangan biarkan mereka bersaing sesama mereka untuk satu prodi tertentu, karena itu akan merugikan kita. Kenapa? Karena dalam proses pemilihan kita tentu akan mempertimbangkan pemerataan juga. Jadi kalau satu sekolah memilih satu prodi yang sama beberapa orang, itu artinya dia akan menghilangkan peluang bagi orang lain. Nah, untuk itu sistem itu akan langsung mengeliminir. Kecuali tadi kalau sekolahnya betul-betul memiliki indeks yang tinggi. Nah, ini semua tentu peran bapak-bapak dan ibu-ibu ya yang mengkoordinasikan pilihan dari anak-anak kita. Kepada bapak ibu orang tua, kami juga mengimbau bahwa doa bapak-bapak ibu-ibu itu sangat penting, berarti sekali bagi anak-anak kita. Berikanlah restu, doa, ya, kemudian beri dorongan, motivasi mereka sehingga mereka bisa lulus di perguruan tinggi idaman mereka. Kami dari Universitas Andalas menunggu kehadiran anak-anak kita. Seperti yang Bapak Ibu lihat, ini suasana kampus sore hari. Kampus Universitas Andalas adalah kampus yang paling nyaman ya. Walaupun dia berada di kota Padang yang katanya panas, tapi kalau berada di Universitas Andalas di Bukit Kalimuntiang itu tidak terasa panas sama sekali. Hari-hari kita selalu diisi dengan healing ya. Nah, bisa dilihat bagaimana mahasiswa ya menggunakan waktu sore mereka dengan duduk santai berolahraga sambil baca buku. Ini menunjukkan bahwa kampusnya nyaman. Dan selain nyaman, kampus Universitas Andalas juga kampus yang aman dan tentram. Kami menjamin keselamatan dari anak-anak Bapak Ibu di kampus Universitas Andalas, insya Allah. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak. Baik ke Pak Mahtifan, mungkin ada saran. Saya mengingatkan barangkali kan batas pendaftaran untuk SNBP kan sampai tanggal 18 Februari ya. Itu kan seminggu lagi itu. Ya, jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya. Tapi kalau ada yang nggak lulus, jangan pula berkecil hati begitu ya. Karena masih banyak kesempatan jalur-jalur yang lain yang bisa adik-adik semua manfaatkan. Masih ada nanti SNBT, masih aja nanti SIMA begitu ya. Jadi insya Allah ya, kalau kita punya kesungguhan, optimisme ya, semuanya insya Allah akan tercapai ya pada saatnya gitu ya. Penting kita selalu berusaha dan berdoa. Itu aja barangkali. Baik, terima kasih Pak Madivan. Kita lanjut ke Pak Chandra.
Ya, untuk calon mahasiswa untuk pengusul KIPK nanti tolong dipastikan dokumen-dokumen pelengkapnya atau sasaran prioritasnya. Seperti KIP-nya dipastikan masih aktif by system gitu. Jangan hanya punya kartu tapi di sistemnya sudah tidak aktif lagi. Kemudian juga kalau ada data DTKS harus terdata juga di sistem dan P2KE juga. Nah, itu dipastikan kelengkapannya. Kalau sudah ada ketiga itu udah, kalau nanti dia udah terima di UNAN nanti dia udah otomatis. Nah, sebenarnya kalau udah dapat KIP tadi seperti yang sampai tadi di SMA, sebenarnya dia udah bisa diterima KIP-nya di kuliah. Tapi dengan catatan KIP-nya itu harus aktif by system. Jangan hanya punya kartu aja, tapi di sistem tidak terdata. Nanti ketika pengusul KIP nanti akan nampak di pojok kanan itu mana yang masih ada KIP-nya, DTKS-nya, dan P2KE-nya. Ya, tolong dipastikan itu. Dan yang paling penting itu kalau memang tidak lulus KIP, tidak alasan juga tidak kuliah. Nanti di UNAN masih banyak beasiswa yang lain yang bisa diperebutkan nantinya atau menyokong perkuliahannya nantinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Chandra. Sekali lagi terima kasih Pak Sekretaris Universitas, Pak Idir, kemudian Pak dan juga Pak Chandra Fahmi atas sharing yang luar biasa. Nah, teman-teman, itu dia tadi sudah banyak informasi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Yang penting teman-teman harus ikhtiar dan juga doa. Tidak ada alasan tidak kuliah. Semangat teman-teman karena kalau negara kita mau maju itu yang harus diperhatikan adalah memang pendidikannya dulu. Jadi teman-teman generasi emas persiapkan diri untuk berkontribusi dan menjadi bagian untuk kemajuan negara Republik Indonesia pastinya. Semangat terus pokoknya, kita tunggu di Universitas Andalas. Boleh kita dada-dada dulu ke adik-adik kita. Pokoknya semangat ya. Kita tunggu teman-teman dan besok teman-teman harus duduk nih di sini nih, seru banget, nyaman banget pastinya. Dan akhir kata, saya Muslimah mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Semoga lulus semuanya. Waalaikumsalam.